Penyelidik temukan dokumen rahasia Cristiano Ronaldo dan Juventus senilai 311 miliar rupiah. Raksasa Italia Juventus kini tengah diselidiki tim berwenang. Sebuah dokumen rahasia yang ditandatangani Juventus dengan mantan mega bintang mereka Cristiano Ronaldo ditemukan tim penyelidik Kejaksaan Kota Turin. Menurut media kenamaan Italia La Gazzetta dello Sport, Juventus menjanjikan Ronaldo mendapat 20 juta euro atau 311 miliar rupiah dalam surat tersebut. Padahal mereka mengumumkan penyesuaian gaji selama puncak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, si nyonya tua pun dianggap membuat pembukaan dan komunikasi palsu ke pasar. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu diduga telah memalsukan neraca keuangan mereka untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Masalah ini membuat 16 direktur dan kepala klub, termasuk Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Paul van Aanholt, langsung diselidiki. Hal itu dari Komisi Jasa Turin pada hari Senin awal pekan ini. Ini belum semuanya karena penyelidik pun masih berusaha membuktikan para pemain Juventus tidak sesungguhnya mengorbankan gaji 4 bulan selama puncak pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Penyelidik akan memastikan semua pemain masih menerima pembayaran selama 3 bulan setelah menandatangani dokumen pribadi dengan Juventus. Saat ini, Guardia di Finanza, polisi keuangan Italia, telah mencari kesepakatan pribadi antara klub dan pemain, termasuk Cristiano Ronaldo. Arah pencarian menuju sebuah referensi, dokumen terkenal yang seharusnya tidak ada secara teoritis, muncul dari penyadapan Direktur Juventus Desember lalu. Menurut Gazzetta, penyelidik kini telah menemukan dokumen yang ditangani oleh Ronaldo dan klub. Laporan itu menyebut Juventus berjanji kepada Ronaldo untuk membayar 19,9 juta euro, sekalipun ia meninggalkan klub. Jaksa Turin meyakini pembayaran yang disepakati kedua belah pihak tidak tercatat secara reguler dalam laporan keuangan Juventus. Sementara itu, Las Tampa melaporkan pada hari Senin bahwa penyerang Manchester United baru diminta untuk mengklarifikasi posisinya, tetapi menolak untuk berbicara dengan Jaksa Turin. Juventus telah dibebaskan dari tuduhan oleh Sporting Justice awal tahun ini, dan mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa pengurangan gaji yang disepakati dengan para pesepak bola pada Maret 2020 akan dinegosiasikan setelah kompetisi dilanjutkan dan stadion dibuka kembali. Juventus kandas di Liga Champions, herannya kalau tak merasa gagal. Terus apa dong? Pola pikir Allegri sungguh sulit dipahami. Tak merasa gagal meski Bianconeri tersingkir memalukan dari Liga Champions musim ini. Di awal film No Country for Old Men, saat adegan pembantaian berdarah yang terjadi akibat kasus transaksi narkoba, Deputi Wendell berkata, "Ini berantakan ya kan, Sheriff?" Ed Tombero menjawab, "Jika tidak, maka tidak akan ada kekacauan sampai di sini." Kalimat singkat itu terlintas samar-samar ketika mendengar Masih Allegri sekali lagi menolak untuk mengakui hal yang sangat jelas, sebuah kegagalan. "Saya tidak menganggap ini sebuah kegagalan." Sang pelatih Juventus bersikeras setelah timnya tersingkir dari Liga Champions, Rabu 26 Oktober di Lisbon. Nah, jika itu tidak dianggapnya sebagai kegagalan, lalu fakta yang ada dikesampingkan begitu saja? Lihat saja statistiknya sejauh ini, sangat mengerikan. Sebelum kekalahan fatal 4-3 di Benfica, Juve belum pernah kebobolan 3 gol di babak pertama dalam pertandingan di Liga Champions. Mereka juga tersingkir di fase grup untuk pertama kalinya sejak 2013-2014. Setelah hanya meraih 3 poin, 1 kemenangan melawan Maccabi Haifa, dari 5 pertandingan ini rekor terbaru mereka pada tahap awal turnamen ini. Pada 2017, Juve mencapai final kedua dalam 3 musim. Tahun berikutnya, mereka tersingkir di perempatan final oleh Ajax. Kemudian 3 musim beruntun mereka kandas di babak 16 besar dari Lyon, Porto, dan Villarreal, sebelum disusul dengan bencana terbaru di Lisbon. Itu jelas-jelas merupakan pencapaian yang memalukan. Jangan terkecoh dengan apa yang disebut dengan Gazzetta dello Sport sebagai pembohong jika melihat skor akhirnya. CEO Juve, Maurizio Arrivabene, telah memberitahu soal Sport Mediaset sebelumnya. "Kami tidak melakukan penerbangan 3 jam ke sini hanya untuk bercanda. Namun penampilan babak pertama mereka sangat lawak. Pertahanan tim sepenuhnya konyol." Arrivabene telah mendesak para pemain untuk membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan jersey Juventus. Namun begitu banyak pemain senior tidak menggambarkan semangat itu.
Juve kalah segalanya. Faktanya, jika bukan karena Benfica menyanyiakan sejumlah peluang di babak kedua, dan karena kebangkitan singkat yang dipicu oleh 3 youngster, Fabio Miretti, Mathias Soule, dan Samuel Liling Junior, mereka bisa kalah lebih besar. Tentu kekalahan di Benfica adalah hasil terburuk yang sebenarnya sudah dibayangkan oleh penggemar Juve dan Allegri, membuat mereka jauh lebih kecewa dengan komentar peserta pertandingan yang terdengar klise sebagai pembelaan tim. Tim sudah berjuang sampai akhir, para pemain masih mendukungnya. Para pemain kunci masih belum kembali dari cedera, performa tim akan meningkat, musim masih panjang. Masih banyak yang harus dimainkan, dan seterusnya. Jelas, bagaimanapun, Juve sedang mengalami kemunduran. Penurunannya semakin diperburuk dengan keputusan memanggil kembali Allegri sebagai pelatih. Juga sangat jelas dari sisi finansial, bagaimana klub tidak akan memecatnya terlepas dari deretan hasil buruk yang didapat tim. Karena kontrak sang pelatih masih sampai 2025, dan kendala keuangan membuat Juve tidak sanggup memberi kompensasi besar apabila mendepaknya. Di klub lain, pelatih dengan pencapaian seperti Allegri saat ini jelas akan dipecat. Ingat, Juve tidak hanya kewalahan di Eropa, mereka juga keteteran di pentas domestik, dengan tim saat ini berada di posisi ke-9 di klasemen Serie A. Tertinggal 10 poin dari Napoli di puncak setelah melewati 11 pertandingan. Namun, Presiden Andrea Agnelli menegaskan setelah kekalahan memalukan dari Maccabi Haifa, bahwa ia tidak berniat memecat Allegri setidaknya sampai akhir musim. Yang berarti, supporter harus lebih lama lagi merasakan penderitaan yang mereka alami. Pada kenyataannya, segala sesuatunya bisa menjadi jauh lebih buruk, alih-alih membaik. Juve masih bisa melaju ke Liga Eropa, kemungkinan besar finish ketiga di fase grup dengan keunggulan selisih gol. Namun itu tidak menjadi jaminan mengingat di laga terakhir mereka harus menghadapi PSG yang begitu superior. Ada peluang bagi Juve untuk melanjutkan tren memalukan mereka, dan itu jelas bisa makin berdampak buruk pada keuangan mereka. Tersingkir dari Eropa akan menjadi bencana finansial bagi Juve, yang telah menghabiskan banyak uang pada 2022, baik dalam hal transfer maupun gaji pemain, dengan harapan bisa membangun kembali reputasi mereka di antara para elit benua biru. Namun disinilah mereka harus di level berjuang habis-habisan dengan Maccabi Haifa untuk mendapatkan tempat di Liga Eropa. Maka, tidak mengherankan jika rumor Liga Super Eropa, ISL, kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Memisahkan diri dari kompetisi UEFA tidaklah mudah bagi Juve. Jangan sampai lupa, Agnelli yang memimpin kudeta yang gagal. Bersikeras bahwa itu penting untuk kelangsungan hidup sepak bola mereka. Sebenarnya, itu adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan klubnya dari kesalahannya sendiri. Agnelli selalu mengklaim bahwa Juve tidak dapat bersaing dengan kekuatan finansial dari Liga Primer Inggris, dan klubnya didukung sumber daya negara seperti Paris Saint-Germain. Ia memang benar, tidak sepenuhnya benar. Pasar transfer memang telah digelembungkan ke tingkat yang tidak berkelanjutan dan tidak wajar oleh kekuatan uang juragan minyak dan kesepakatan hak siar TV luar negeri. Tapi Juve, melalui ketidakmampuan mereka sendiri, telah membuktikan diri mereka tidak mau bersaing dengan tim-tim yang faktanya lebih kaya dari mereka. Padahal mereka juga didukung oleh perusahaan raksasa seperti Exor. Jadi, ini sebenarnya bukan tentang Allegri dan taktiknya yang ketinggalan zaman. Seperti yang dilakukan Agnelli sendiri adalah kekalahan dari Israel. Dalam situasi seperti ini bukan tentang kesalahan satu orang. Allegri hanya perlu mengakui dan bertanggung jawab atas hasil buruk Juve. Tapi faktanya adalah ia sosok pertama yang harus mengambil tanggung jawab sedikit mengaburkan kesalahan yang dilakukan oleh Agnelli dan manajemen klubnya atas situasi finansial klub yang memasuki tahap mencemaskan. Ini adalah kehancuran total sistemik. Sebuah klub di tengah krisis institusional yang lengkap, sekarang dibawa tekanan luar biasa oleh publik baik dalam dan luar lapangan. Memang, sehari setelah dikonfirmasi bahwa Juve tetap akan diselidiki atas sudah pembukuan dan komentasi laporan keuangan palsu, mereka tersingkir dari Liga Champions. Juve bersikeras tidak melakukan kesalahan di luar lapangan, tetapi penampilan mereka di lapangan musim ini yang pasti benar-benar tidak bisa diterima. Jadi, agak aneh jika semua pihak di Juventus sekarang mengklaim bahwa mereka saat ini tidak merasa gagal. Jika tidak demikian, lantas apa yang cocok menggambarkan situasi mereka?